Selamat datang di SM Review, drama Korea berjudul Happiness episode 2. Diawali dengan Han Tae-sok yang memeriksa tempat pembunuhan di sebuah penampungan tunawisma. Tragedi ini bermula dari seorang penderita pneumonia mulut yang meminum pil Nex. Di tempat lain, Sung-yong rekan kerja Sebom sedang fokus menonton berita. Sebom datang membuat Sung-yong terkejut. Sung-yong bertanya apa yang sebenarnya terjadi karena ada reporter yang menawarinya uang. Sebom memperingatkan untuk tidak mengatakan apapun karena mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan. Sebom juga memberitahu Sung-yong ia akan cuti selama 6 bulan. Ia akan pindah ke apartemen baru dan juga akan menikah dengan Ji-hyun. Saat Sebom pergi untuk menelpon, Sung-yong dengan cepat pergi dan menemui reporter di luar. Reporter itu menjanjikan uang yang maksimal jika Sung-yong bisa mendapatkan video eksklusif. Sung-yong kembali ke dalam ruangan. Ia mengambil serpihan kaca lalu melihat luka di lehernya. Ternyata Sung-yong juga tercakar oleh Jong-tae. Di sisi lain, Jungkook memberikan hadiah foto dan makanan kepada Ji-hyun. Ia juga meminta dipromosikan karena istrinya membuat usaha kecil-kecilan. Sebelum Ji-hyun pergi, Jungkook memberikan informasi tentang Han Tae-sok. Ia juga meminta Ji-hyun untuk tidak terlibat dengannya. Sebom yang sudah di apartemen bertemu dengan seorang lelaki aneh. Lelaki itu juga meminta kaos SOU kepada Sebom. Ia masuk ke apartemennya. Di dalam, Ji-hyun sudah datang lebih awal. Sebom lalu pergi membawa kardus untuk membagikan makanan kepada tetangganya. Ia memberikan makanan pertama kepada seorang anak perempuan yang bernama So-yun. Sebom naik ke lantai atas, namun pintunya tidak bisa dibuka. Lalu, So-yun datang dan memberitahu jika lantai 5 ke bawah adalah unit sewaan dan lantai 6 ke atas adalah unit umum. Mereka menyegel pintu agar unit 5 ke bawah tidak bisa naik. Namun bukan Sebom namanya. Jika ia menyerah, ia dengan keras menendang pintu dan akhirnya pintu pun terbuka. Sebom mendatangi unit 602. Ia adalah seorang pengacara bernama Kuk Hae-song. Namun makanan yang diberikan Sebom dibuangnya. Sebom memencet bel unit 601, namun tidak ada jawaban. Si pria di dalam hanya mengintip. Tiba-tiba datang seorang perempuan bernama Min-ji yang seorang dokter dermatologi. Min-ji menanyakan ke suaminya, kenapa pintu tidak dibuka? Ia beralasan sedang keramas. Min-ji meminum obat yang ternyata itu adalah pil Nex. Setelah Min-ji keluar, selingkuhan suaminya pun keluar dari bawah tempat tidur. Sebom dan Ji-hyun tidur dengan ranjang terpisah. Di pagi hari, Ji-hyun ditelepon oleh Han Tae-sok, lalu mereka bertemu di bawah. Han Tae-sok meminta bantuan kepada Ji-hyun untuk berpura-pura menjadi Lee Jong-tae agar bisa mengungkap pengedaran pil Nex. Ibu Sebom menelpon. Mereka berbicara tentang virus menggigit. Sebom juga memberitahu jika ia sedang dikarantina dan sedang dites untuk penyakit itu. Sebom pergi ke dapur untuk minum, namun ia dikejutkan dengan suara di lantai atas yang berisik. Saat ia keluar, ia bertemu dengan Se-yun. Mereka bersama mendatangi unit 601. Si pria di unit itu beralasan sedang memindahkan barang. Sebom dan Se-yun pergi untuk berolahraga, namun mereka ditolak karena dari unit sewaan. Akhirnya mereka berolahraga di luar. Sung-yong mendapat banyak telepon dari istrinya, namun tidak diangkat. Ia lalu menelpon Sebom dan berkata jika ia tercakar oleh Lee Jong-tae. Anehnya, Sung-yong melukai tangannya, padahal lukanya adalah di bawah leher. Sebom menjemput Sung-yong, lalu pergi ke markas militer rahasia. Sung-yong diperiksa, namun perawat meragukan lukanya karena itu terlalu dalam untuk sebuah cakaran. Namun perawat itu tetap memeriksanya. Sebom pergi untuk diambil darah bersama perawat itu, sedangkan Sung-yong dibiarkan sendiri dan diborgol. Saat mereka kembali, Sung-yong sudah tidak ada di tempatnya. Sebom dengan panik terus menelpon Sung-yong. Lalu Sung-yong pun menjawab jika ia tidak bisa mati di tempat itu dan ada cara untuk aman dan menghasilkan uang. Sung-yong lalu menutup telepon. Sebom dan semua petugas mencarinya. Tiba-tiba Sebom menanyakan di mana letak pasien kritis. Perawat menjawab jika mereka berada di sebuah truk pendingin. Sung-yong mengendap-endap untuk menghindar dari para penjaga dan diam-diam ia masuk ke dalam truk pendingin. Ia memvideokan para pasien yang berada di dalam truk. Namun saat akan keluar, pintunya terkunci. Lalu ia menelpon reporter dan meminta untuk mentransferkan uangnya. Ji-hyun, Jungkook, dan Han Tae-sok berada di tempat mencuci mobil. Jungkook diam di dalam mobil, sementara
Ji-hyun dan Han Tae-sok menemui para pengedar. Ji-hyun membogem ketiga para pengedar itu. Ketika ketiganya tumbang, Han Tae-sok meminta pil next. Salah seorang pengedar berkata jika pil itu ada di bagasi. Han Tae-sok mempergol si pengedar dan Ji-hyun mengecek bagasi. Alangkah terkejutnya, ternyata yang berada di bagasi adalah orang yang sudah terkena virus. Ia berusaha menggigit Ji-hyun. Namun sebelum itu terjadi, Han Tae-sok menembak orang yang terkena virus itu. Namun Ji-hyun marah kepada Han Tae-sok karena walaupun mereka terinfeksi virus, mereka masih tetap manusia. Han Tae-sok mendapat telepon jika ada masalah di asrama yang sekarang menjadi markas militer. Han Se-bom dan para petugas berlari menuju truk pendingin. Sung-yong menelpon dan mengatakan mereka semua bukan manusia. Namun ia tak bisa lagi dihubungi. Perawat itu mendengar sesuatu dari salah satu truk dan menyuruh petugas untuk membuka truk. Se-bom berteriak dan melarangnya. Ia terdiam ketika melihat kursi Sung-yong terjepit pintu.